kelas epistemologi kita pada malam hari ini. Marilah kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salin wa ala dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada malam hari ini. Nama Dr. Imam Iqbal S.Phil, MSI, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 29 Juni 1978, pekerjaan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unit organisasi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 082 334 705 540. Email imam.iqbal@uin-suka.ac.id. Pendidikan formal tahun 1996 Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Tahun 2005 sarjana jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun 2007 magister program studi magister S2 Agama dan Filsafat program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun 2019 Doktor Studi Islam program Doktor Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian lain yang diterbitkan tahun 2014, kosmologi, sains, dan teknologi, pergeseran paradigmatik dan implikasinya terhadap studi agama. Tahun 2015, makna beragama, Immanuel Kant dalam Religion Within the Limits of the Reason Alone. Tahun 2015, logika keilmuan kalam, tinjauan ilmu. Tahun 2017, filsafat sebagai hikmah, konteks berfilsafat di dunia Islam. Tahun 2019, pendekatan kontemporer dalam Religionswissenschaft. Tahun 2019, diskursus politik dalam hajana keilmuan Islam. Penelitian yang tidak diterbitkan tahun 2014, integrasi intuisi, rasi, dan wahyu dogma muta'aliyah mula sadra ke arah pengembangan kajian filsafat Islam. Tahun 2017, gerakan formalisasi falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah atau disingkat dengan ABS, SBK, melalui peraturan daerah bernuansa syariah di Kota Bukit Tinggi. Tahun 2018, filosofi Tungku, Tigo, Sajarangan dalam sistem pemerintahan nagari
di Minangkabau, studi atas pergeseran dan revitalisasi sistem nilai lokal. Baik, sekian dari CV pemateri kita pada malam hari ini. Tema materi kita pada malam hari ini adalah epistemologi rasionalisme. Sebelum kita memasuki kelas epistemologi, dimohon kepada pemateri dan seluruh peserta diskusi untuk menghidupkan video di layar HP dan laptop masing-masing, mematikan mic ketika materi menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan dari peserta. Menghidupkannya kembali ketika hendak peserta bertanya. Oleh karena pemateri sudah ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini, langsung saja kepada Kanda Imam Iqbal selaku pemateri dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kok membacanya formal sekali. Kayak mau baca teks pelantikan. Ya, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang epistemologi dalam 4 kali sesi setiap minggunya. Garis-garis besarnya saja ya, tetapi yang jelas saya tidak tahu ini latar belakangnya masing-masing ini apakah semuanya dari filsafat atau tidak, atau mungkin sudah ada yang kenal dengan epistemologi atau belum begitu, saya tidak tahu pasti ya. Tidak ada pengantar juga dari panitia atau dari bidang PWK, tapi saya anggap kita ini termasuk saya mungkin orang yang ingin belajar tentang apa itu epistemologi. Artinya saya anggap kita sama sekali belum kenal dengan epistemologi, kira-kira begitulah ya. Supaya supaya enak nanti mulainya itu. Bentar. Ini kelihatan enggak whiteboard-nya? Kelihatan, Bang. Kelihatan. Tapi kok jadi aneh settingnya ya. Bentar, saya dianggap saja kita belum tahu apa itu epistemologi dan seterusnya, sehingga saya punya inisiatif sudah kita mulai saja dari awal begitu, membahas. Oke lah, tutup lagi. Membahas dari awal apa itu epistemologi. Kalau materi yang ingin dipaparkan atau ingin saya sampaikan yang dimaksud oleh teman-teman PWK itu kan pertama tentang rasionalisme, kemudian empirisme, lalu kalau tidak salah satu lagi kritisisme yang diminta ya, kritisisme. Kalau saya keliru tolong diingatkan, soalnya catatannya tidak di sini. Yang berikutnya burhani begitu. Ini kan aliran-aliran dalam epistemologi. Oh ya, sebelumnya tidak usah kenalan lagi ya, sudah dibacakan tadi sama Mbak Kartini itu. Langsung saja ya. Kalau ini kan bicara tentang aliran-aliran ini. Aliran-aliran dalam epistemologi. Ini kita bahas apa itu epistemologi dan lain-lain. Yang jelas ini aliran-aliran. Ada aliran epistemologi yang ada di Barat, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme ini. Lalu ada sepertiga mode of epistemology atau sepertiga bentuk dari epistemologi yang ada di Islam.
Jadi saya pikir ini kok kayaknya kurang imbang begitu ya. Jadi saya rubah sedikit enggak apa-apa ya. Teman-teman PWK materinya gitu. Jadi bayangan saya ini malam ini kita bicara tentang pengantar. Dengan anggapan tadi bahwa termasuk saya sedang belajar tentang apa itu epistemologi. Anggaplah ini makhluk asing ini yang tidak kita kenal, kemudian kita berkenalan dengan epistemologi. Lalu nanti sesi berikutnya kita membahas tentang tadi dari rasionalisme sampai kepada kritisisme. Ya, di sini ada empirisme dan seterusnya itu. Yang ke sisi ketiga kita masuk kepada ini yang barat. Epistemologi yang berkembang di aliran-aliran epistemologi yang berkembang di barat. Lalu berikutnya kita masuk ke aliran epistemologi yang berkembang di Islam. Karena bagaimanapun epistemologi yang ada di dunia Islam dengan di barat itu jauh sekali bedanya ya. Tidak bisa digeneralisir sama, itu tidak bisa. Maka di sini kita bicara Bayani, Hani, Irfani. Ini 2 sesi gitu. Nah, kebetulan kan bidang saya memang di filsafat Islam. Jadi saya belajar tentang rasionalisme sampai kritisisme ini, tetapi saya tetap melihatnya dalam konteks Islamic Studies atau Islamic Philosophy atau filsafat Islam. Nah, ini kira-kira 4 sesi itu gambaran umumnya. Sebenarnya lebih luas dari yang ingin panitia atau PWK saya menyampaikannya ya, karena yang Bayani ini kan tidak termasuk dalam skema yang diajukan ke saya. Kira-kira itu mudah-mudahan sesuai dengan keinginan. Nah, sekarang kita membahas dari awal saja dulu apa itu epistemologi. Orang yang tidak kenal atau tidak akrab dengan filsafat ini merasa aneh, ini apa ini epistemologi itu. Epistemologi itu bagian yang jelas dia adalah cabang filsafat, cabang klasik dari filsafat, cabang filsafat yang lama lah, cabang klasiknya filsafat. Ya. Saya tidak membuat PowerPoint, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Coret-coret begini aja ya. Lebih enak coret-coret soalnya. Karena sudah setahun saya nggak nyoret-nyoret whiteboard di kelas itu. Jadi kangen juga kan. Nah, cabang filsafat itu banyak. Ada berapa saja cabang-cabang utama dalam filsafat. Karena epistemologi ini adalah cabang dari cabang klasik dari filsafat atau cabang salah satu cabang dari filsafat sejak pembahasan filsafat mulai Yunani dulu, maka yang lain apa saja? Maka di sini kita kenal ada metafisika, lalu ada aksiologi. Metafisika ini kadang-kadang juga disebut sebagai ontologi. Nah, di tengahnya ini ada epistemologi. Ya, tiga cabang utama inilah yang disebut sebagai bagian dari filsafat ilmu. Kalau metafisika bicara tentang being, kita tidak membahas ini ya, tapi yang Anda perlu tahu saja bahwa metafisika itu bicaranya tentang being, istilahnya itu, tentang sesuatu yang ada. Epistemologi yang kita bahas sekarang ini mengenai pengetahuan. Aksiologi bicaranya tentang nilai. Dalam nilai ini ada 2, ada nilai yang buruk, yang benar, yang baik dan buruk, itu namanya etika.
Lalu ada nilai yang indah dan jelek, namanya estetika. Nah, kira-kira ini pembagian filsafat yang klasik. Biasanya orang memulainya dari kajian metafisika, tetapi tidak apa-apa kita mulai dari epistemologi, tidak apa-apa ya kalau mau mengenal apa itu filsafat itu. Wama adro kama filsafat itu ya, mulailah dari epistemologi, tidak apa-apa. Biasanya yang paling mudah dicerna itu memang bagian epistemologi. Kalau belajar filsafat dari metafisika atau dari ontologi nanti bingung sendiri. Jadi dari aspek yang paling mudah saja dari epistemologi, terutama karena kita juga di kelas atau di perkuliahan kan diajarkan mata kuliah filsafat ilmu. Jadi sudah tidak asing dengan tiga cabang ini ya, ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, aksiologi ini yang tentang nilai yang dibagi menjadi etika dan estetika itu. Kalau misalnya ditanyakan kepada kita, apa itu epistemologi, maka saya menganjurkan ada satu kata kunci yang paling enak untuk menjelaskan atau mendefinisikan apa itu epistemologi. Epistemologi itu adalah teori pengetahuan. Theory of, dihafalkan saja ini, of knowledge. Epistemnya adalah pengetahuan, logosnya diartikan sebagai teori. Berarti epistemologi teori pengetahuan. Teori tentang pengetahuan, ya. Teori tentang pengetahuan. The theory of knowledge. Apa saja aspek-aspeknya? Ada 3. Origin, method, validity. 3 kata kunci ini. Pertama adalah sumber, origin. Yang kedua metode. Yang ketiga validitas. Kalau sumber tahu ya apa itu sumber, kalau metode ini cara, proses, prosedur, dan seterusnya. Validitas itu kebenarannya. Uji validitas berarti uji kebenarannya. Apakah pengetahuan yang saya dapatkan itu sudah benar atau jangan-jangan pseudo benar, atau jangan-jangan sudah dianggap benar padahal salah, itu validity. Jadi 3 aspek ini yang dibahas dalam epistemologi. Ada lagi kalau mau ditambahkan yang mengatakan ada soal watak pengetahuan. Watak pengetahuan atau struktur pengetahuan. Kalau mau ditambahkan, tapi biasanya tidak banyak yang membahas ini kecuali kalau epistemologinya itu terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan dengan agama. Maka biasanya orang bicara tentang watak pengetahuan. Apakah wataknya itu struktur pengetahuan itu diperoleh melalui usaha yang langsung dan seterusnya itu, atau bagaimana hubungan internalnya dengan bidang keilmuan lain dalam ilmu-ilmu agama yang ada. Nah, biasanya kalau kita membahas tentang epistemologi yang standarnya filsafat barat itu tidak sampai pada watak, ya, hanya 3 ini saja. Maka kalau ditanya apa saja aspek penting dari epistemologi, ya pegang saja kata kuncinya ini, origin, method, validity. Misalnya, ini aplikatif juga ini sebenarnya. Misalnya Anda belajar tafsir, ya, maka ketika kita bicara tentang teori pengetahuan dalam sebuah tafsir, bagaimana pengetahuan tafsir itu diteoritisasikan itu, mau meneliti tentang itu misalnya pengetahuan
Maka aspek-aspek yang dibahas adalah apa sumber tafsirnya, bagaimana metode penafsirannya, dan apakah penafsirannya itu valid atau tidak. 3 itu. Ya, sumbernya apa, metodenya apa, validitasnya bagaimana. Nah, karena dia membahas 3 hal ini, maka disebut dia sebagai teori. Ini kerangkanya. Ya, itu epistemologi. Kemudian, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ini misalnya gambar sumur ya. Sumur itu di dalam tanah begitu. Yang muncul ke depannya itu kan mulut sumur itu. Nah, di dalam sumur ini ada air. Ada airnya, biasanya sumur kan airnya tidak sampai ke atas ya, bawah saja ini airnya. Lalu ada si A, anak mahasiswa, ingin mandi. Di daerah di tempat kos-kosannya itu kebetulan sanyonya sedang rusak dan dia harus ngambil air langsung dari sumur ini untuk mandi. Kira-kira bagaimana caranya supaya dia bisa ngambil air itu dari sumur? Pertama yang dia butuhkan apa? Ember, kan? Lalu dia butuh tali. Kecuali kalau dia mau nyemplung langsung ke sumur ini, langsung mandi di dalam, kemudian keluarnya susah. Tapi kalau dia mau ngambil airnya saja, dia butuh tali, butuh ember, paling tidak butuh katrol. Ya, namanya katrol itu ya yang bulat itu untuk kan biasanya ditarik ke atas itu talinya dicantolkan di sini terus ditarik tali. Ini embernya begini. Ya. Ini alat yang dia butuhkan. Ini ilustrasi epistemologi ini, paling gampang memahaminya itu. Jadi bagaimana teorinya supaya air ini bisa dia pakai untuk mandi. Padahal airnya masih di dalam sumur. Bisa Anda bayangkan kecuali Anda tidak pernah mandi dengan menimba air dari sumur ya. Zaman sekarang kan tinggal tarik keran, putar keran, sudah keluar airnya. Pertama, ada yang disebut sebagai ember tali katrol. Ini namanya alat. Dalam epistemologi itu disebut sebagai instrumen. Alat untuk mengambil air dari sumur itu adalah ember tali katrol. Ya, katrol namanya ya. Yari, katrol. Kalau saya keliru dibilang ya tidak. Ya, Bang. Benar katrol ya? Iya, apa benar. namanya? Benar katrol ya. Kemudian sumurnya ini sumber ya. Sebagai sumber air. Paling enak memang langsung terjun ke sumbernya gitu ya. Terjun langsung ke sumurnya. Airnya ini adalah pengetahuan. Nah, ini ilmunya, pengetahuan, epistemnya itu ya. Pengetahuannya. Jadi pertama ada alat, kedua ada sumber, ketiga ada pengetahuannya. Yang keempat ada cara. Ya, ada caranya tersendiri loh menarik air ke sumur itu supaya ketika embernya dijatuhkan itu bisa penuh embernya ketika ditarik lagi, dan ketika ditarik supaya air yang di dalam ember yang sudah masuk itu tidak tumpah. Namanya cara atau proses dan prosedur. Epistemologi itu bicaranya begini. Pertama, alat apa? Instrumen pengetahuannya apa? Kalau Anda mau mendapatkan pengetahuan, mau mendapatkan epistem itu mendapatkan pengetahuan ya, memperoleh pengetahuan, maka alat apa yang Anda miliki? Harus punya alat.
Alat itu adanya di mana? Alat itu adanya di dalam diri kita sebagai manusia, dalam diri kita. Itu yang disebut sebagai instrumen. Instrumen pengetahuan di dalam diri manusia itu ada 3. Pertama, apa yang disebut sebagai rasio. Rasio ini akal. Yang kedua, apa yang disebut sebagai indra. Indra itu ada 5 apa 6? Jangan 7 ya. Biasanya orang bilangnya 5, panca indra. Kecuali ada orang punya indra ke-6 ya. Yang ketiga adalah intuisi. Ya, intuisi. Rasio, indra, intuisi. Ini instrumen, ini alatnya. Alat ini berarti adalah potensi pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Ya, ini embernya ini embernya, ini talinya, ini katrolnya ini. Yang 3 ini. Embernya ini ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Ya, rasio mungkin ukurannya embernya besar. Indra itu ukurannya embernya lebih besar. Intuisi itu ukurannya embernya sedang-sedang saja. Nah, untuk bisa mengambil air pengetahuan yang ada di sumur ini kan embernya juga harus disesuaikan. Ya, alatnya harus disesuaikan. Tidak bisa kita ngambil air dari sumur tapi pakai ember ukuran diameternya 1 meter kan tidak mungkin gitu ya. Jadi disesuaikan alatnya. Pengetahuannya apa maka pakainya apa, pakai rasio atau pakai indra atau pakai intuisi. Tapi yang jelas adalah potensi pengetahuan atau instrumen pengetahuan di dalam diri manusia ini 3 ini, rasio, indra, intuisi. Dari sini nanti munculnya rasionalisme, itu aliran-aliran tadi ya, muncul empirisme, lalu muncul aliran intuisionisme. Orang nyebut juga intuisisme, tapi saya lebih senang intuisionisme. Nah, rasionalisme yang mengandalkan rasio, empirisme yang mengandalkan indra, intuisionisme yang mengandalkan intuisi. Itu berdasarkan instrumen pengetahuan. Tapi tunggu dulu, kalau orang mau mendapatkan pengetahuan yang benar itu, dia juga harus tahu tentang proses dan prosedur pengetahuan. Bagaimana caranya atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang benar. Inilah yang disebut dengan logika, ilmu logika, atau dalam pesantren dulu disebut ilmu mantik ini ya. Ilmu mantik itu berbicara tentang, atau logika itu membahas tentang bagaimana supaya proses berpikir kita itu benar, tidak terjebak dalam kekeliruan berpikir. Salah satunya proses dan prosedur itu dibahas di ilmu logika. Maka logika kadang-kadang disebut bagian dari epistemologi. Ada yang dalam pandangan para filosof klasik, logika itu bagian dari epistemologi. Tapi ada juga yang memisahkannya, ini ilmu yang berdiri sendiri. Cuman kalau kita melihatnya dari skema ilustrasi yang seperti ini, proses dan prosedur, logika itu masuk dalam bagian skema besar teori pengetahuan. Lalu yang lain, ini sudah sumber cara proses prosedur sudah, instrumen sudah, sekarang sumber pengetahuan. Sumber itu berarti ini ya, apa namanya ini, bi'run itu apa? Sumur, nah sumber pengetahuannya. Sumber pengetahuan itu di mana? Sumber pengetahuan itu kalau mengikuti model yang klasik, model Aristotelian dan Platonisme itu, model Aristoteles dan Plato, sumber pengetahuan yang benar menurut Aristoteles ada di realitas. Di kehidupan sehari-hari, kenyataan sehari-hari. Maka pikirkanlah realitas itu. Iqra' bismi rabbika itu ya di sini nih, memikirkan realitas sehari-hari, kenyataan sehari-hari. Anda melakukan observasi, melihat orang, mengapa ya kok di lampu merah itu banyak yang minta-minta ya. Nah, itu kan
proses awal untuk mencapai pengetahuan. Jadi melihat realitas. Kalau mau lebih kritis lagi, realitas itu bukan hanya dilihat, bukan hanya diamati, tetapi meragukan realitas. Ini yang diajarkan dalam filsafat itu, keraguan-raguan ya, meragukan realitas. Apa wajar ya kok di lampu merah itu orang banyak yang meminta-minta, itu kan sudah ragu itu ya. Menganggap kok sepertinya itu tidak wajar. Kalau tidak wajar kan muncul pertanyaan berikutnya. Tapi yang realitas, yang kenyataan yang dihadapi atau sumber yang menjadi sesuatu realitas yang menjadi sumber pengetahuan ini realitas yang empirik sifatnya. Realitas yang empirik. Ini Aristoteles. Ya. Yang kedua, kalau mengacu kepada model yang klasik yang Plato, sumber pengetahuan itu menurut Plato bukan realitas, tetapi ide, alam ide. Alam ide. Menurut Plato, sumber pengetahuan itu bukan realitas, tetapi alam ide. Alam ide itu adanya di mana? Ya di pikiran manusia. Atau sederhananya begini. Mungkin kita, dan pasti kita sudah pernah melihat kuda ya. Sudah pernah melihat kuda begitu. Ini gambar kuda kira-kira. Saya tidak terlalu pintar menggambar, tapi kakinya 4 gitu ya. Ini kuda apa kambing atau apa, atau biri-biri terserah. Ini pantatnya begitu. Ini matanya. Kita punya pernah melihat kuda gitu. Ada yang putih, ada yang hitam kudanya. Tapi yang jelas kuda itu punya 4 kaki, punya kepala dan punya ekor gitu ya. Tetapi kita melihat ternyata kuda itu banyak macamnya. Ada kuda yang warnanya putih, ada kuda yang kecil, ada kuda yang besar, ada kuda poni, ada kuda sumbawa dan seterusnya ya. Banyak kuda gitu. Nah, cuman ada kemiripan atau kesamaan umum yang dimiliki oleh semua kuda. Yaitu apa tadi? Ini kakinya 4, punya ekor dan kepalanya bagus begitu, ada poninya lah gitu ya. Nah, ini disebut oleh Plato sebagai gambaran kita tentang kuda tadi itu yang sama tadi itu disebut oleh Plato sebagai ide. Ya, sebagai ide. Sebagai ide itu. Jadi kita punya ide yang sama tentang kuda. Samalah kita punya ide yang sama tentang pesawat begitu ya. Kita juga punya ide yang sama tentang helikopter. Jadi kalau saya sebutkan pesawat, maka segera muncul di pikiran kalian itu, di pikiran Anda, gambar pesawat lah kira-kira begitu. Punya persepsi yang sama tentang pesawat, tentang kuda, tentang kecantikan, tentang kegantengan, dan lain-lain. Itu alam ide itu. Menurut Plato itu ide. Gagasan, kira-kira begitu, gagasan yang dimiliki oleh semua orang. Ya. Nah, pengetahuan yang benar itu menurut Plato, bukan menurut Aristoteles ini, tapi menurut Plato ini ya, sumber pengetahuan yang benar itu bukan realitas kudanya, tetapi ide tentang kuda. Kalau mau memperoleh pengetahuan yang benar, maka arahkanlah ke ide tentang kuda, jangan ke realitas kudanya. Itu yang Plato. Yang Plato, yang realitas kuda ini yang Aristoteles. Mengapa begitu, kata dia? Karena ide kita tentang kuda itu tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang ya begitu itu. Tidak pernah berubah. Sama gambaran kita tentang kuda sejak kecil sampai sekarang kan ya begitu. Kan? Maka di pengetahuan yang benar itu harus bersumber dari alam ide. Itu kata Plato. Kalau Anda mengamati realitas kuda yang macam-macam ini, yang selalu berubah ini, ya boleh-boleh saja, tetapi pengetahuan Anda tidak akan pernah sampai kepada sumbernya yang paling benar. Itu menurut Plato.
Maka bagi Plato, pengetahuan itu harus bersumber dari sesuatu yang selalu mapan, tidak pernah berubah, final gitu ya. Sebaliknya Aristoteles mengatakan sumber pengetahuan itu adalah realitas yang selalu berubah. Hari ini A, besok B, besok lagi C. Hari ini kudanya sakit, besok kudanya lari-lari, besok kudanya loncat-loncat gitu. Tapi perubahan itu yang harus dicermati, kata Aristoteles. Beda sekali dengan Plato ya. Nanti kalau kita sampai kepada epistemologi Islam, kita akan melihat, oh ternyata pengetahuan model Islam itu modelnya Plato tuh, karena pengennya enggak berubah-berubah, fikihnya enggak berubah, kalamnya enggak berubah gitu. Kalau ada perubah sedikit terus heboh gitu ya. Itu ya, modelnya Plato ternyata. Itu berkenaan dengan sumber ya. Instrumennya sudah, proses prosedurnya sudah, sumbernya sudah. Apa lagi? Cara, proses, prosedur, sumber, sudah. Pengetahuan. Nah, sekarang terakhir yang pengetahuan ini. Ilmu itu, logos itu ya. Pengetahuan itu, bedanya antara filsafat Barat dengan Islam adalah nanti kita lihat. Pengetahuan itu dihasilkan langsung oleh subjek yang mengetahui itu atau diberikan oleh zat atau oleh oleh pemilik pengetahuan. Jadi air ini ada yang punya ini. Air yang ada di sumur ini ada yang punya. Kalau dalam mengikuti model epistemologi yang Barat begitu, Anda tidak perlu kenal siapa pemilik sumur ini. Itu. Anda cukup punya alat, tahu caranya, tahu sumbernya, kemudian Anda ambil. Nggak usah tahu siapa pemilik sumurnya. Nah, beda dengan model epistemologi Islam. Air di dalam sumur ini ada pemiliknya. Kalau Anda mau mengambil air di sumur itu, Anda harus kenal dulu dengan pemiliknya. Nanti pemiliknya sendiri yang akan nimbakan air dan ngasihkan ke Anda. Saya kira begitu. Model perbedaan epistemologi Islam dan Barat itu. Siapa yang punya air ini? Ya Allah. Yang punya pengetahuan itu ya Allah. Al-ilmu nurun gitu ya. Wa nurullah itu la yuhdali banda seterusnya, kata Imam Syafi'i itu. Ilmu itu milik cahaya yang dimiliki oleh Tuhan. Maka kalau di dalam epistemologi Barat kita tidak mengenal ada unsur unsur ketuhanan gitu. Tidak ada unsur ketuhanan dalam pengetahuan. Tetapi dalam epistemologi Islam aspek ketuhanan ini sangat kental dalam perihal pengetahuan. Saya kira itu ilustrasinya. Ini ilustrasi sebenarnya bagaimana memahami ilustrasi bagaimana memahami epistemologi dengan mudah itu. Jadi kalau kita review lagi tadi, epistemologi itu bicara tentang teori pengetahuan, ada 3 aspek, sumber pengetahuan, metode, dan validitas. Nah, di metodenya ini ada proses, prosedur. Proses, prosedur, instrumen. Origin ini sumurnya tadi itu, ini sumbernya. Ya, sumur tadi dalam ilustrasi tadi itu. Validitas ini nanti berkenaan dengan apakah proses pengetahuannya sudah dijalani dengan baik, logikanya itu, tahapan-tahapan berpikir logisnya sudah dilakukan dengan baik, itu diuji validitasnya, kebenarannya. Ya, jadi sebenarnya ilustrasi tadi itu mau menjelaskan bagaimana aspek-aspek epistemologi ini bisa dipahami dengan mudah. Kemudian kita lanjutkan kepada satu hal lagi sebelum kita diskusikan. Mengapa mempelajari epistemologi itu penting? Mengapa penting? Mengapa?
ada seorang filosof namanya Francis Bacon. Ini orang Inggris ini. Orang Inggris awal abad modern, abad ke-16. Dia mengatakan begini, pengetahuan kita itu ada ranjaunya. Ya. Pengetahuan orang selalu terjebak pada ranjau-ranjau yang ada untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Ada 4, kata dia, paling tidak ada 4 yang membuat kita harus mempertanyakan ulang pengetahuan atau kebenaran yang selama ini kita anggap benar itu. Pertama, kata dia, adalah apa namanya, arca itu idols of the tribe. Anda tahu idols apa, arca ya? Arca itu seperti patung begitu. Tribe itu suku. Ya, kalau diterjemahkan arca suku itu. Arca suku. Maksudnya adalah bahwa apa yang kita anggap sebagai pengetahuan yang benar sampai kita berumur 20-30 tahun ini, selama ini itu sebenarnya pengetahuan kita itu dikonstruksi atau dihasilkan oleh apa yang dianggap benar oleh kelompok masyarakat kita, suku saja ya. Suku itu kan bagian bagian komunal dari sebuah masyarakat lah kalau dalam tradisi pra-modern. Jadi contohnya pengetahuan yang kita anggap benar secara etik saja ya. Kalau kita makan di Jawa ini, di daerah Jawa atau di Sumatera, daerah Melayu sana, kemudian Anda makan enak sekali begitu, bertambah-tambah gitu makannya, sampai Anda kenyang, kemudian saking kenyangnya itu ingin bersendawa gitu. Nah, kalau kita makan di Jawa kan sendawanya itu ditahan-tahan ya, supaya tidak etis lah kan, makan bersama-sama tuan rumah, tapi kemudian kok bersendawa, kok kayaknya nggak etis kalau di Jawa itu. Kenapa? Karena secara suku, secara komunal, pengetahuan yang kita peroleh adalah bahwa kalau kita bersendawa ketika makan di rumah orang lain itu dianggap tidak sopan. Tetapi kalau Anda main-main ke daerah timur Indonesia, ke Makassar misalnya, atau ke daerah yang lebih timur lagi, kalau makanan yang disajikan tuan rumah itu enak, itu tandanya harus diberikan. Harus ada kode dari Anda. Kodenya itu apa? Ya bersendawa. Kalau Anda tidak bersendawa, itu dianggap makanan yang disajikan itu tidak enak. Nah, beda kan? Pengetahuan kulturalnya kan beda ya. Pengetahuan dari dua suku yang berbeda itu kan juga berbeda. Nah, ini dia, idols of tribe. Jadi seringkali pengetahuan kita itu terhalangi dari kebenaran. Karena apa? Karena yang ternyata yang kita peroleh itu pengetahuan yang diproduksi oleh suku kita atau oleh kelompok masyarakat kita. Jangan-jangan kalau kita main ke suku yang lain, oh ternyata pengetahuannya berbeda gitu. Maka pertama sekali secara epistemologis itu pertama kali diarahkan supaya melakukan atau menumbuhkan sikap kritis terhadap pengetahuan yang dihasilkan secara kultural itu. Yang kedua adalah idols of cave. Cave ini gua. Kita menganggap bahwa pengetahuan kita itu paling benar. Kenapa? Karena kita berada di gua, nggak pernah keluar gua. Kayak kata dalam tempurung lah ya. Nah, untuk menguji kebenaran pengetahuan kita selama berada di gua itu, Anda butuh epistemologi. Butuh menguji ulang
validitas pengetahuan melalui pelacakan kembali langkah-langkah logisnya itu sudah berurutan atau belum. Jangan-jangan terjebak pada kesalahan berpikir ad hominem misalnya dan seterusnya. Itu biasanya kajiannya dalam etika ya. Atau premis Anda, premis mayor dan premis minornya itu ketika mengambil kesimpulan enggak connect atau enggak match gitu ya. Kekeliruan dalam meletakkan premis misalnya. Kenapa? Karena Anda selama ini berada di cave, di gua Anda sendiri, merasa bahwa pengetahuan Anda lah yang paling benar. Nah, model pengetahuan religius keagamaan itu rata-rata begini. Yang sekarang ini yang menimbulkan radikalisme, terorisme dan lain-lain itu ya idols of cave ini. Karena dia berada di gua kelompoknya itu. Tidak pernah mengenal gua orang lain gitu ya, tidak pernah keluar dari guanya itu. Kalau di Fakultas Usuluddin dulu ada namanya jurusan perbandingan agama. Sekarang jadi studi agama-agama itu ya, lebih keren sedikit lah. Jadi studi agama-agama. Nah, salah satu hal substantif dari pentingnya perbandingan agama itu apa? Atau dari studi agama-agama itu? Ya keluar dari cave ini, dari gua itu, supaya tidak merasa paling benar. Di Fakultas Syariah juga ada jurusan perbandingan mazhab itu. Jadi mazhab fikih itu diperbanding-bandingkan gitu ya, kira-kira. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apa sih akar masalah yang menjadi sumber konflik di kalangan umat ketika menganut paham fikih tertentu. Nah, membandingkan mazahib itu bagian dari usaha untuk keluar dari idol of cave ini. Jadi kita melihat orang lain, pengetahuan orang lain atau keluar dari tempurung kita itu sebenarnya bagus. Ya, jangan takut salah gitu. Bahkan Anda memang harus keluar supaya apa? Supaya tercerahkan. Nah, untuk bisa keluar dari cave-nya ini, apa yang Anda butuhkan? Anda butuh menguji ulang pengetahuan Anda yang selama ini diperoleh di gua ini. Itu dia kajian epistemologi yang begitu itu. Yang keempat adalah idols of market, pasar ya. Pasar. Jadi karena yang dijual, pengetahuan yang dijual kepada Anda, yang Anda minati adalah yang Anda alami sekarang ini. Ya. Anda tidak pernah melihat pasar yang lebih luas lagi. Biasanya jualan atau jual beli pengetahuannya di pasar tradisional itu ya. Nah, tidak melihat bahwa ada model lain, pengetahuan model lain yang dijual tetapi tidak di pasar tradisional tapi di mall-mall misalnya. Atau sebaliknya, Anda biasa jualannya belanja pengetahuannya di mall gitu. Dan tidak pernah kenal dengan pasar tradisional. Padahal barangnya sama. Nah, biasanya pengetahuan kita ini yang kita terima itu adalah pengetahuan yang dijual kepada kita, yang ada di pasar-pasar yang kita, pasar-pasarnya macam-macam. Anda mungkin pasar Anda SD, setelah itu pesantren kayak saya ya, pondok dan seterusnya. Itu kan pasar-pasar pengetahuan itu. Yang di situ dijual pengetahuan, termasuk di perguruan tinggi itu kan pasarnya pengetahuan, jual beli pengetahuan sebenarnya kan, kalau melihat dari kacamata materialisme atau marxisme itu. Jadi itu adalah lembaga-lembaga di mana dijual di situ, yang dijual di situ adalah pengetahuan, ilmu. Nah, sekali-sekali Anda main ke pasar yang lain. Jangan berada di pasar yang Anda selama ini membeli di situ saja itu. Main ke tempat yang lain, ke pasar yang lain supaya ini Anda tidak terjebak pada pengetahuan yang Anda anggap benar padahal itu salah. Itu yang ketiga menurut Francis Bacon itu. Orang Inggris yang hidup di awal abad modern. Yang keempat adalah idols of teater. Keliru ini. Arca teater. Ya, pakai lah.
Yang keempat adalah idols of theater, ya, arca-arca teater. Teater ini kan drama, ya. Apa yang diperankan dalam teater klasik abad 16 ini atau teater pramodern, drama. Pengetahuan yang kita peroleh itu biasanya apa? Yang menarik bagi kita, yang dramatik bagi kita gitu. Itu yang kita anggap benar, ya. Biasanya itu yang kita konsumsi, yang menurut kita menarik, yang menurut kita apa ya, menggairahkan, yang menurut kita menyenangkan, yang menurut kita menggugah hati, itu yang kita konsumsi, pengetahuan kita yang kita konsumsi dan kita anggap benar itu. Nah, terjebak kita akhirnya di sini. Nah, untuk bisa keluar dari idol of theater ini, Anda butuh epistemologi. Jadi sebenarnya meskipun tidak spesifik apa ya, Anda harus meletakkannya, oh ini bagian dari idol of tribe, ini bagian dari idol of cave, dan ini idol of market dan seterusnya, enggak. Tetapi yang penting dari Francis Bacon ini, mengapa penting mempelajari epistemologi, supaya kita meragu-ragukan lagi. Ingat, epistemologi dalam filsafat itu muncul karena ada kata ini, dari sini nanti muncul aliran namanya skepticism. Skeptik itu artinya meragu-ragukan. Anda mau mengutip filosof barat ataupun mengutip filosof muslim, ketika mereka bicara tentang epistemologi, mereka mulainya dari sini. Meragu-ragukan. Entah itu Plato, Aristoteles, René Descartes, Francis Bacon, bahkan Al-Ghazali, begitu ya, Ibnu Khaldun, Ibnu Bajjah, Ibnu Battutoh, dan seterusnya, Ibnu Tufail di Islam itu mulainya dari sikap skeptik. Apa yang diragu-ragukan? Ya ini pengetahuan yang dihasilkan dari suku, dari guanya, dari marketnya, dari teaternya. Meragu-ragukan ini. Barulah muncul itu pengetahuan yang benar itu. Cara meragukannya seperti apa? Nah, Anda mengenal kembali kepada tiga tadi itu untuk melihat bahwa pengetahuan yang kita peroleh itu sudah benar atau belum, maka yang perlu diruntut adalah origin, method, dan validity-nya. Atau kalau pakai ilustrasi tadi ini, maka yang perlu diruntut adalah, yang perlu diurai untuk melihat apakah pengetahuan itu sudah benar atau belum, instrumennya apa, cara proses prosedurnya seperti apa, sumbernya bagaimana, ya. Kemudian 1, 2, 3 bentuk pengetahuan atau watak atau struktur pengetahuannya bagaimana. 4 ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk kajian epistemologi. Nah, itu epistemologi yang bicara tentang teori pengetahuan dan seterusnya tadi. Saya kira begitu dari saya. Silakan saya kembalikan kepada siapa ya, Kartini atau siapa? Silakan. Baik, kita masuk sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Hadir Mbak, yang bertanya. Yunda. Ingin bertanya, tadi seperti yang dijelaskan di awal, bahwasanya epistemologi itu merupakan teori pengetahuan. Nah, tetapi kalau kita ambil secara terminologi, episteme merupakan pengetahuan, sedangkan logi berasal dari kata logos, yang artinya ilmu. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok bisa yang artinya secara terminologi itu yang ilmu pengetahuan kemudian menjadi teori pengetahuan. Nah, jika beda, apa perbedaannya antara teori pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Sebelumnya nama saya Imam Ibnu Mukti dari jurusan AFI juga. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kanda Imam. Bagaimana Kanda Imam Iqbal? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Manut, saya ngikut aja. Oh ya, berarti silakan pada Kanda Imam Iqbal untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Epistem itu ya biasanya kalau kita merujuk kepada buku yang paling standar dalam filsafat itu kan bukunya siapa? Herodotus itu ya, persoalan-persoalan filsafat. Di dalamnya dibahas mengenai aspek-aspek tadi itu, aspek filsafat yang paling klasik mulai dari metafisika dan seterusnya. Nah, kalau mau membahas misal membaca tentang epistemologi yang khusus yang bukunya gampang dipahami itu bisa merujuk misalnya bukunya Pranarka, judulnya Epistemologi Dasar. Di situ dia menjelaskan bahwa memang dalam dalam kajian filsafat itu epistemologi itu secara etimologis atau secara asal kata berasal dari epistem dan logos. Epistem itu artinya pengetahuan, dan logos itu lazimnya juga dianggap sebagai pengetahuan. Tetapi bedanya apa? Epistem itu pengetahuan yang umum, kalau logos itu pengetahuan yang sistematik. Jadi pengetahuan yang diperoleh secara sistematis. Jadi ada proses prosedurnya, ada sumbernya, ada cara tertentu ya yang sistematis itu. Itu yang logos. Maka kan biasanya ilmu-ilmu modern sekarang ini belakang-belakangnya itu kan logi-logi itu, sosiologi, antropologi, arkeologi gitu ya, gramatologi gitu, HMIologi gitu misalnya ya. Itu kan artinya apa? Pengetahuan sistematis itu yang logos itu. Bedanya dengan epistem tadi. Maka ketika digabungkan kata epistem dan kata logos tadi berarti pengetahuan sistematis tentang pengetahuan. Nanti malah repot kan memahaminya itu, pengetahuan sistematis tentang pengetahuan. Apa ini? Ya sudah kita artikan saja teori pengetahuan. Karena pengetahuan yang sistematis itu kan berupa teori. Nah, jadi memaknainya paling enak memang what is epistemology? Epistemology is theory of knowledge, teori pengetahuan. Teori dalam artian sebagai pengetahuan yang sistematis mengenai pengetahuan. Ya, saya kira itu jawaban saya. Dan saya kira para filosof mulai abad klasik sampai sekarang tidak banyak berdebat tentang mengapa kok istilah yang digunakan itu epistemologi ya. Mengapa tidak gnosiologi misalnya dan seterusnya. Tapi memang karena apa? Karena memang yang dibahas itu mengenai yang objeknya adalah pengetahuan, yang dikritisi itu adalah pengetahuan yang sudah kita produksi tadi. Cuman dengan cara apa? Dengan cara-cara yang sistematis. Nah, cara-cara yang sistematis. Karena pengetahuan yang tidak sistematis itu juga ada. Tidak harus diuji kebenarannya, tidak harus kenal instrumennya apa. Itu juga ada. Ya. Dan pengetahuan itu dianggap benar. Contohnya apa? Sekarang makan gitu. Anda makan nasi atau makan makanan begitu dimasukkan ke dalam mulut. Nah, Anda tahu kan bahwa dengan memasukkan makanan ke dalam mulut bisa menghilangkan lapar itu. Kan tahu itu, pengetahuan itu dianggap benar, tetapi tidak sistematis itu. Karena apa? Karena tidak bisa dilacak instrumen pengetahuannya, tidak bisa dijelaskan secara teoritis dan seterusnya begitu ya. Nah, kecuali Anda punya penjelasan teoritis sendiri mengapa ketika makanan dimasukkan ke dalam mulut itu bisa menimbulkan kekenyangan. Nah, Anda urailah itu secara teoritis, maka dia jadi bagian dari epistemologi. Saya kira itu ya epistemologi, dan saya kira tidak ada pertentangan di kalangan para filosof atau di kalangan para sarjana tentang pemaknaan epistemologi itu. Saya kembalikan kepada Mbak Kartini. Bagaimana Kanda Imam? Apakah masih ada yang unek-unek yang belum dikeluarkan? Atau ada sesuatu yang masih mengganjal?
Terima kasih Mbak Yunda. Mungkin terima kasih juga Kanda Iqbal. Mungkin Sama. cukup. Baik, Boleh tanya ya? Ya, Moderator boleh tanya? ya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Subairi. Terima kasih dari tadi sudah Pak Iqbal sudah menjelaskan tentang epistemologi ya. Cuman yang saya tidak pahami dari dua tokoh, yaitu antara Aristoteles dan Plato, yang mana Aristoteles itu pengetahuan itu bersumber dari realita, dan menurut Plato itu sumber pengetahuan itu sumber dari ini, dari situ. Jadi yang saya tidak pahamin antara kedua tokoh ini, antara sumber pengetahuan yang benar gitu loh. Contohnya gini, kan barusan udah dicontohkan sama Pak Iqbal, antara yang dicontohkan kuda. Kalau gambar kuda ini kuda ini, itu kan udah realita. Itu menurut Aristoteles itulah kebenaran, sumber pengetahuan, itulah pengetahuan. Dan menurut Plato beda. Apa yang dia pikirkan, oh Buddha seperti ini dan lain-lainnya, inilah pengetahuan. Nah, jadi yang saya tidak pahami, contoh kayak penemu awal seandainya nama Aqua. Lah, Aqua itu apakah langsung jadi nama Aqua, atau dan Aqua yang ada di depan saya seandainya oh ini Aqua, inilah kebenaran yang dimaksud Aristoteles. Tetapi untuk sampai ke Aqua pasti butuh yang namanya ide. Untuk wadah air enaknya buat apa gitu loh, atau benda-benda lain. Makanya yang ada di pikiran itulah kebenaran yang menurut Plato. Nah, di situ yang menjadi kerancuan buat saya, sebenarnya kebenaran yang benar-benar real itu seperti apa. Makanya kadang kan gini, seseorang ketika berpikir sesuatu, menurut saya berpikir sesuatu hal itu pasti pernah ada. Contohnya ketika saya memikirkan kuda, oh kuda seperti ini, maka kebenaran itu benar yang dikatakan Aristoteles. Namun Plato hanya membuat asumsi aja kalau kebenarannya itu di ide gitu. Tapi di sisi lain, untuk menamakan kuda itu pasti butuh yang namanya ide. Ada hewan. Terus menurut Plato ini dinamakan apa nanti? Apakah dinamakan kuda, kucing, dan lain-lainnya? Lah, itulah kebenaran menurut Plato. Nah, di situ yang saya tidak pahami, antara kebenaran sebenarnya apakah kebenaran menurut Plato, apakah kebenaran menurut Aristoteles itu sendiri. Oke, terima kasih, Pak. Kepada Kanda Iqbal, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kanda Subairi. baik, terima kasih. Kita warming up aja dulu ya, masih pemanasan ini. Kalau langsung yang mengajar filsafat itu susahnya begitu. Kalau langsung yang susah-susah nanti pada kabur kan. Jadi yang sederhana-sederhana dulu gitu. Yang ditanyakan Subairi tadi itu sudah lanjut sebenarnya. Yang kita kenalkan sekarang ini sebagai warming up, kita mau melihat bahwa memang ada sumber pengetahuan yang berbeda. Satu sumber pengetahuan yang ada di alam ide tadi itu, ideanya Plato. Yang kedua ada realitanya Aristoteles. Sama-sama sumber pengetahuan ini dan sama-sama benar. Nggak ada yang salah itu. Filsafat kan sukanya begitu. Sama-sama benar ini. Ya. Yang kita lihat sekarang itu sebenarnya adalah kalau ini pengetahuannya sumbernya tidak berubah, sehingga pengetahuan yang dihasilkan juga tidak berubah.
Ya. Kalau yang Aristoteles ini berubah. Kuda itu kan berubah-berubah gitu ya. Kadang yang keluar kudanya kecil, kadang keluar kudanya besar. Maka pengetahuan yang dihasilkan dari sumber yang berubah itu juga pengetahuan yang selalu berubah. Yang berubah ini yang dinamis. Ini yang statis. Ya, statis. Dua model pengetahuan ini menganggap dirinya atau pendukung dari masing-masing ini menganggap pengetahuan yang dihasilkan dengan model yang seperti ini sama-sama benar. Pendukung Plato mengatakan ini pengetahuan yang benar karena tidak berubah, gitu ya. Tidak mungkin kalau kita mengarahkan pengetahuan kita kepada yang berubah terus. Kalau berubah terus, mana dong yang paling benar dari perubahan? Itu menurut pengikutnya Plato. Tapi kalau menurut pengikutnya Aristoteles, justru perubahan itu yang harus diterima. Ya, pengetahuan itu ya perubahan tadi. Ini warming up-nya. Nah, berkenaan dengan tadi itu, lantas bagaimana ini? Maka ada namanya pengetahuan a priori dan ada pengetahuan a posteriori. Ini kan sudah muncul istilah-istilah aneh ini ya. Pengetahuan a priori itu adalah pengetahuan yang kita terima tanpa pembuktian, sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Tidak usah dibuktikan, tapi sudah diterima begitu saja. Nah, kenapa? Karena ada sumber pengetahuan yang tidak berubah tadi itu. Kalau makan, memasukkan makanan ke dalam mulut, maka secara a priori kita bisa tahu bahwa akibatnya atau efek yang timbul darinya adalah kenyang. Itu pengetahuan a priori itu. Ya. Pengetahuan yang sudah diterima dari sumber yang sudah diterima begitu saja karena secara relatif dia munculnya dari sumber pengetahuan yang tidak berubah tadi itu. Itu namanya pengetahuan a priori. Ya. Biasanya ini bentuknya sumbernya apa? Hukum-hukum, hukum alam, hukum sejarah dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya tadi sore di Jogja ini hujannya deras sekali. Sebelum hujan itu tiba-tiba sekitar jam 2 siang tadi itu awan gelap ya, langit gelap itu banyak awan hitam. Nah, secara a priori kita tahu itu ya, Pak, ini sebentar lagi akan turun hujan ini karena awannya sudah merata, langitnya sudah gelap. Pengetahuan itu dari mana diperoleh? Dari pengalaman yang selalu berulang-ulang dan tidak berubah. Oh, ternyata kemarin kita amati kalau langitnya sudah gelap, hujan. Besoknya kita amati begitu lagi, langit gelap, hujan. Besoknya lagi kita amati langit gelap, oh ternyata hujan lagi. Begitu terus, sehingga secara a priori kita mendapatkan pengetahuan dari sesuatu yang tidak berubah tadi itulah, dari ide yang tidak berubah tadi itu. Itu namanya pengetahuan a priori. Kecuali suatu saat Anda kok gelap ya, tapi tidak hujan-hujan. Oh ternyata kamu terkurung di ruangan yang gelap itu. Itu beda lagi kan. Maka pengetahuan a priorinya jadi runtuh. Nah, yang meruntuhkan pengetahuan a priori itu namanya pengetahuan a posteriori. Pengetahuan yang dihasilkan, kita tahu bahwa itu benar pengetahuannya setelah ada pembuktian. Pembuktian. Itu kita meyakini kebenaran satu pengetahuan setelah dibuktikan. Mengapa perlu dibuktikan? Karena pada dasarnya, asumsi dasarnya itu adalah bahwa pengetahuan itu selalu berubah. Karena yang diamati realitas yang berubah. Contohnya apa? Misalnya, kita membuat kopi nih. Mau bikin kopi, takarannya berapa? Kopinya 3 sendok, gulanya 3 sendok kecil gitu ya. Terus dibikin cangkir kecil itu airnya 3/4 kira-kira begitu. Pagi ini kita membuat begitu, rasanya enak. Besoknya lagi membuat dengan takaran yang sama, rasanya juga enak. Itu kan dibuktikan, itu ada pembuktian. Apa bentuk buktinya? Kopinya itu rasanya enak. Terus
besoknya lagi dibikin lagi rasanya enak itu. Tapi di hari yang keempat, itu kan sampai hari yang ketiga itu pengetahuan kita, oh ini cara membuat kopi yang benar itu yang begitu. Tapi di hari keempat tiba-tiba kok rasanya ndak enak gitu ya. Apa namanya, takarannya sudah sama, sendok yang digunakan juga sama, kopinya juga diambil dari tempat yang sama, tapi kok rasanya ndak enak. Harus dibuktikan itu. Kenapa kok ndak enak? Kenapa ndak enak? Ternyata yang membuat kopinya beda, gitu loh. Nah, itu namanya pengetahuan yang diperoleh setelah ada pembuktian. A posteriori itu namanya. Itu. Jadi ada kita mengetahui sesuatu sebagai kita menganggap pengetahuan itu benar setelah melalui pembuktian. Nah, menurut kalangan empirik yang mengikuti mazhabnya Aristoteles ini, pembuktian a posteriori itu bisa dilakukan secara empirik, secara apa ya, pembuktiannya itu sifatnya empirik, langsung dibuktikan secara material begitu ya, dibuktikan langsung dengan menggunakan indera. Tetapi yang mengikuti modelnya Plato mengatakan bahwa pembuktian a posteriori itu bisa dibuktikan juga secara rasional. Ya. Nantilah kita bahas itu dalam kritisisme ya, dalam Immanuel Kant ini, karena endingnya ini sebenarnya a priori a posteriori itu dikritisismenya Immanuel Kant. Hari ini saya kira kita melihat dulu petanya epistemologi itu, kemudian kita melihat oh ternyata ada sumber pengetahuan yang berbeda tuh, supaya tidak kaget bahwa meskipun sumbernya sama tapi diperoleh dengan cara yang berbeda, itu pengetahuan yang dihasilkan juga akhirnya akan berbeda. Meskipun sumbernya itu sama, alatnya sama, cara mengambilnya sama, tetapi alatnya berbeda, yang satu pakai rasio, yang satu pakai intuisi, ternyata pengetahuan yang dihasilkan juga berbeda. Nah, kita melihat itu saja dulu. Ternyata epistemologi itu bicara tentang banyak teori dalam pengetahuan. Banyak teori dalam pengetahuan, kenapa? Karena ada instrumen yang berbeda, ada cara yang berbeda, ada proses prosedurnya berbeda ya, caranya berbeda, kemudian sumbernya sama. Nah, pengetahuannya yang dihasilkan karena perbedaan cara dan prosedur dan instrumen tadi akhirnya juga akan berbeda. Saya kira itu lesson learn-nya untuk yang pertama lah, terutama yang belum kenal dengan epistemologi, cukup itu dulu. Nanti kalau yang tingkat lanjut sampai pada pengetahuan a posteriori, a priori itu mungkin bisa di sesi berikutnya. Gitu Mbak Kartini. Mbak Kohati. Bagaimana Kanda Subairi? Sudah puas atau masih ada unek-unek yang belum terselesaikan? Ya, oke, terima kasih. Itu Tini ada yang raise hand tuh, Edwin. Kak, saya bisa bertanya, Kak? Ya. Bisa bertanya? Ya, dipersilakan. Maaf sebelumnya moderator. Maaf sebelumnya Kak, saya masukkan mengenai sesi pertanyaannya, mungkin bisa di raise hand Kak? Ya, karena saya dari tadi sudah raise hand. Mungkin lebih etisnya mungkin seperti itu Kak. Mohon maaf sebelumnya. Bisa saya ulang? Ya, silahkan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hikmah Fajri dari Universitas Polio Kendari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Akuntansi. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita berbicara mengenai filsafat ilmu, itu ada 3 pengkajiannya. Ada 3 pengkajian, cabang pengkajian. Yang pertama itu antologi, berbicara mengenai apa yang dikaji.
dan kemudian epistemologi itu berbicara mengenai proses, dan yang ketiga itu aksiologi, yaitu akan tetapi yang akan saya tanyakan mengapa apa yang akan kita kaji itu selalunya berawal atau memulai dari epistemologi. Kenapa tidak di antologi? Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Dipersilakan kepada Kakanda Imam Iqbal untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Saya tunjukkan lagi tadi whiteboard-nya ya. Yang mana tadi itu? Nah, ini tadi, Din. Jadi, epistemologi yang pertama yang saya gambarkan tadi, dia bagian dari filsafat ya, cabang-cabang klasik dari filsafat. Ada 3 bagian yang dalam filsafat klasik itu, metafisika atau ontologi. Jangan salah sebut. Kalau antologi nanti jadi buku karangan bersama nanti. Kalau ini ontologi. Nah, terus yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga aksiologi. 3 variabel inilah yang kita kenal dalam filsafat ilmu. Ya. Mengapa kok 3 ini? Karena namanya filsafat ilmu ya, dipisah saja ini. Filsafat ilmu, filsafatnya ilmu gitu kira-kira. Jadi bukan filsafat ilmu digabung, tidak, tapi ini yang dibahas di dalam filsafat ilmu itu adalah memfilsafatkan ilmu. Ilmu itu ya, pengetahuan berarti. Nah, apa saja itu yang aspek-aspek filsafat dari ilmu itu? Yang pertama adalah soal ontologinya, soal keberadaannya. Yang kedua adalah soal kebenaran pengetahuannya. Yang ketiga adalah soal nilai pengetahuannya. Ya, itu yang biasa dibahas dalam filsafat ilmu. Yang mana yang paling sulit? Yang paling sulit itu yang pertama memang soal keberadaan ilmu. Ya. Maka biasanya filsafat ilmu itu bicaranya yang startingnya biasanya yang dari epistemologi sajalah, bagaimana cara pengetahuan itu diperoleh dan seterusnya. Itu yang relatif lebih mudah untuk zaman kita sekarang. Kalau aksiologi, nilai dari ilmu, apakah bikin nuklir itu, apakah kita menjadi sarjana nuklir, nanti kita membuat nuklir secara nilai itu sudah baik atau buruk dan seterusnya, itu hal lain ya. Nah, kalau ditanyakan mana yang paling mudah, memang untuk zaman sekarang itu epistemologi yang paling mudah. Tetapi tunggu dulu, filsafat itu dimulai dari metafisika. Ya, dari ini. Istilah ontologi itu kan baru muncul di abad ke-19 ya. Dulu namanya metafisika. Di bukunya karya Aristoteles itu, ini kayak orang Madura, metafisika. Gitu ya. Dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan menjadi mawaro atau tobi'ah. Tobi'ah ini yang fisika. Tobi'ah itu fisika. Mawaru atau bi'ah atau metafisika itu sebenarnya merujuk kepada Aristoteles itu pertama sekali menulis karya tentang fisika. Tentang alam-alam fisik. Lalu karya-karya yang datang sesudah karya Aristoteles mengenai fisika disebutnya metafisika. Sebenarnya acuannya sederhana begitu saja. Jadi metafisika itu pertama merujuk kepada karya-karya Aristoteles yang ditulis sesudah dia menulis buku tentang fisika. Nah, sekarang pemanaannya jadi beda. Kenapa? Oh, ternyata di balik fisik itu ada yang tidak nampak. Yang fisik itu kan yang nampak ya. Nah, di belakang punggung itu kan tidak nampak. Punggung itu bagian dari metafisik, jangan-jangan, karena tidak nampak. Itu namanya metafisik. Yang batin itu dianggap metafisik. Dulu orang bicaranya metafisik yang pertama. Metafisika itu sendiri bagiannya ada lagi. Ada tentang theos, Tuhan ya, ada tentang kosmos. Kosmos itu manusia, alam. Kosmos itu bukan merek Magicom ya.
lalu ada anthropos, manusia. Jadi Tuhan, alam, manusia. Nah, filsafat pertama sekali bermula dari kajian metafisika, karena yang dibahas pertama sekali bukan Tuhan, tetapi kosmos. Jadi, mengapa mudah dibahas? Mengapa yang paling mudah dibahas adalah epistemologi sekarang ini? Karena memang dianggap paling gampang ya. Tetapi, saya tekankan kembali, permulaan filsafat itu pembahasannya bukan tentang epistemologi, tetapi tentang metafisika. Aspek metafisika yang dibahas adalah kosmos, alam. Oleh karena itu, kalau kita membaca buku-buku filsafat Yunani, para filosof pertama sebelum Sokrates itu malah ya, sebelum Sokrates, Plato, dan Aristoteles itu disebut filosof alam. Karena mereka merasa takjub dan meragukan tentang alam. Kaget mereka, nggak kayak kita sekarang kan, kita menerima alam ini kan apa sudah sepertinya sudah nggak perlu dipertanyakan. Kalau orang dulu enggak, para filosof dulu itu, kenapa kok alam raya ini ada ya? Nah, kira-kira pertanyaannya begitu. Dari mana mulanya itu? Kok tiba-tiba kita ada di dalamnya? Filosof itu kan orang-orang yang pertanyakan pertanyaan dasar seperti itu. Nah, mulai dari Thales, Anaximandres, Anaxagoras, dan kawan-kawannya itu. Jadi sebenarnya filsafat itu bermula dari kajian metafisika. Cuman sekarang ini karena metafisika itu sudah digantikan dengan pengetahuan yang fisik, nah, jadi pembahasan tentang kosmologis ini sudah masuk dalam kajiannya fisika, begitu ada teori-teori yang sudah sistematis dan sudah baku, ada ilmunya sendiri, orang menjadi tidak tertarik lagi bicara tentang alam. Ya, enggak perlu ditanyakan lah, ya sudahlah biar aja gitu alam. Tahu-tahu nanti kan alamnya rusak gitu ya. Baru heboh gitu. Tiba-tiba ada kebakaran di Riau gitu. Terus udaranya tercemar, baru heboh. Ozonnya sudah bolong, baru heboh gitu. Diajak bertanya tentang alam, enggak mau. Itu yang zaman sekarang. Yang dulu enggak, mereka bertanya tentang alam di mana mereka hidup. Jadi filsafat dari mana dimulai? Dari metafisika. Jelas itu. Aspek yang dibahas pertama sekali adalah aspek kosmologi. Itu yang dulu. Sekarang, karena kita zamannya adalah zaman ilmu pengetahuan, zaman modern ya, zamannya logos sekarang itu, maka lebih enak kalau kita mulai dari epistemologi. Ya, epistemologi. Kalaupun kita mau mulai dari metafisika atau dari ontologi, boleh-boleh saja. Itu juga lebih bagus sebenarnya ya, mulainya. Cuman ya mengikuti irama pertanyaannya para filosof lah, pelan-pelan begitu, tidak usah buru-buru kalau mulainya dari metafisika ini. Nah, dia filsafat pertama itu, proto-filosofia namanya. Jadi kesimpulannya, memang lebih mudah dari epistemologi, tapi kalau mau mulai dari metafisika juga boleh. Mengikuti dengan model yang filsafat yang lama. Cuman pelan-pelan. Kalau saya menyarankan kalau mau mulai dari metafisika, membaca literaturnya juga harus pelan-pelan. Gitu. Ya, saya kira itu tanggapan saya. Bagaimana Saudara Edwin? Masih ada yang ingin dipertanyakan? Saudara Edwin, apakah masih di tempat? Bila mengenai maksud saya Imam Iqbal, Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran jelas. Mungkin jaringannya itu terganggu. Oke, saya ulang. Saya kira cukup jelas penjelasan dari Kakanda Iman terkait apa yang saya tanyakan tadi.
Jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan. Jaringan koneksi. Sudah tidak ada? Ruwaidah dong. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ruwaidah dari HMI Usuluddin juga. Saya baru kali ini dapat kelas belajar filsafat ilmu yang secara terstruktur gitu, dari apa yang saya dapat di kelas kayak gitu. Karena dulu belajarnya lompat-lompat gitu loh. Langsung belajar, kayaknya dulu langsung belajar banyak hermeneutika karena waktu itu mungkin di jurusan tafsir gitu, trennya belajarnya hermeneutika gitu. Ini yang saya mau bertanya tentang yang pertama kali awal-awal tadi yang dijelaskan oleh Bang Iqbal tentang watak pengetahuan atau struktur pengetahuan yang tadi tidak ada di dalam 3 model aspek pengetahuan yang tren di pemikiran filsafat barat. Nah, tadi juga disinggung tentang bagaimana struktur pengetahuan ini berpengaruh kepada cara pembacaan agama. Ini menarik mempelajari hal ini karena secara konteks kita saat ini menghadapi fundamentalisme agama, baik dari entah di dalam Islam sendiri maupun misalnya arus protestan ini fundamentalisme Protestan yang sekarang terjadi di Amerika misalnya. Jadi bagaimana konsep struktur pengetahuan itu seharusnya misalnya dipakai untuk melihat agama gitu, Bang. Terima kasih. Dipersilakan kepada Kakanda Iqbal untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ruwaidah. Baik, saya cari lagi yang tadi itu. Mana yang tadi ya? Ini ada. Bukan. Tulisnya nggak terhapus. Kalau begini nih kan kangen kuliah di kelas ya. Aduh. Ya, yang keempat ini yang tadi yang terkait dengan agama. Ini sebenarnya saya simpan untuk sesi yang Bayani, Burhani, Irfani dan yang ke sesi keberapa nanti minggu ketiga atau keempat ya. Tapi baiklah, sedikit saja ya mungkin ya Ida ya. Watak atau struktur pengetahuan dalam agama itu berbeda, atau pengetahuan kalau kita namanya kan ulumuddin ya. Kita menyebutnya ini ulumuddin, ilmu-ilmu dasar agama Islam. Teologi, tasawuf, falsafah, fikih dan kawan-kawannya itu bagian dari itu bagian-bagian kecil dari ulumuddin. Mengapa watak atau struktur pengetahuan yang dihasilkan dalam lingkup ulumuddin ini berbeda dengan pengetahuan atau sains ya. Dalam barat itu kan disebut sebagai sains. Berbeda dengan makrifah kalau di sini ya. Ulumuddin itu kan senangnya pakai istilah ulum atau makrifah. Mengapa berbeda? Strukturnya itu berbeda kenapa? Karena ada unsur subjek pengetahuannya tadi. Jadi dalam sains yang dibahas atau dalam pengetahuan dalam pengertian sains barat itu antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuan itu berjarak, ada jaraknya, ada gapnya gitu. Ya. Ada gapnya. Jadi realitas subjek dengan realitas objek ini terpisah. Itu dalam sains atau dalam teori epistemologi yang 3 ini.
Seperti apa tadi itu? Seperti beda Anda sebagai orang yang ingin mengambil air dengan airnya itu sendiri ada jarak. Dan objek ini tidak berpengaruh apa-apa kepada Anda. Itu dalam sains. Artinya apa? Sains di sini sebagai objek pengetahuan atau produk dari pengetahuannya nanti itu dia bebas nilai, istilahnya begitu ya. Dia mencari kebenaran untuk dirinya sendiri yang tidak punya pengaruh kepada subjek pengetahuan. Ya. Jadi kalau seseorang, kalau dalam kajian sains filsafat ilmu barat yang modern itu, kalau seorang subjek dia mengetahui atau menimba ilmu atau punya pengetahuan tentang nuklir itu atau tentang bom atom, lalu dia membuat, jangan jauh-jauh bom atom lah, tentang senapan itu ya, pedil atau pistol itu, dia tahu tentang ilmu memproduksi pistol, kemudian dia produksi pistol banyak-banyak, guns gitu. Nah, pengetahuan dia tentang pistol sampai dia memproduksi pistol itu terlepas dari subjeknya, ya. Terlepas dari dia sebagai subjek, karena ada jarak tadi itu. Jadi ketika pistolnya jadi produk yang dipakai oleh orang lain untuk apa, dia tidak ikut-ikutan, tidak bisa diikut-ikutkan gitu. Ya, ada jarak itu. Sementara kalau dalam ulumuddin, dalam Islam, struktur pengetahuannya berbeda. Karena apa? Antara subjek dan objek pengetahuan itu tidak berjarak. Ya, pengetahuan itu dalam rangka menambah, misalnya kalau dalam teologi dalam rangka menambah iman. Makanya dia itu kan ada iman, ilmu gitu ya, iman dan ilmu. Tambah lagi satu lagi amal. Nah, nambah iman. Itu scientific cum doktriner kata Mukti Ali. Nah, makrifah bentuknya, jadi tidak ada jarak begitu. Jadi aspek yang keempat ini dalam epistemologi, dalam berkenaan dengan watak atau struktur pengetahuan ini, kita akan bisa melihatnya kalau berada dalam pengetahuan itu kita lihat dalam lingkup yang berbeda. Pertama, tadi kita lihat dalam konteks atau dalam lingkup pengetahuan agama dan dalam lingkup pengetahuan modern. Dalam lingkup pengetahuan agama, pengetahuan itu disebut sebagai makrifah. Ya, strukturnya berbeda. Cara memperoleh pengetahuannya juga berbeda. Sumbernya nanti juga, originnya ini juga menunjukkan karakter yang berbeda. Instrumennya juga berbeda nanti. Dibandingkan dengan sains yang kita maknai sebagai ilmu pengetahuan sekarang di abad modern itu. Jadi epistemologi itu juga melihat struktur ini, struktur yang berbeda, struktur pengetahuan yang berbeda tadi itu secara teoritis. Bukan hanya berkenaan dengan ilmu pengetahuan barat dan Islam, tidak. Di bagian ulumuddin ini sendiri, dia juga punya struktur pengetahuan yang berbeda. Misalnya, antara struktur pengetahuan dalam tafsir itu berbeda dengan struktur pengetahuan dalam tasawuf. Bahkan struktur pengetahuan dalam tafsir bil ro'i itu berbeda dengan struktur pengetahuan dalam tafsir bil maksur, misalnya dalam tafsir itu ya. Antara tafsir dengan takwil itu juga berbeda. Kenapa? Karena instrumen yang digunakan berbeda, metode yang digunakan berbeda, proses prosedur yang digunakan berbeda. Itu perbedaan yang berkenaan dengan struktur atau watak pengetahuan. Nah, di dalam kajian filsafat atau epistemologi dasar di barat yang kita kenal itu filsafat ya, biasanya tidak sampai ke sini. Karena apa? Karena menganggap bahwa pengetahuan itu adalah apa yang kita sebut dengan sains. Tidak ada unsur agamanya, tidak ada. Dan sains itu asumsi dasarnya adalah antara subjek dengan objek pengetahuan itu terpisah. Maka ketika dia terpisah, yang dibahas adalah unsur objeknya saja, origin, method, dan validity-nya. Subjeknya nggak usah diotak-atik. Gitu. Padahal subjek ini menjadi bagian dalam kajian epistemologi ilmu-ilmu keagamaan. Karena apa? Dalam ilmu agama itu, makrifah itu, semakin banyak orang memperoleh pengetahuan, maka dia semakin alim. Kan begitu ya. Artinya ada
ketidakberjarakan antara pengetahuan dengan subjek yang mengetahui. Ada implikasinya. Yang paling mudah kita pahami dalam NDP-nya itulah bahwa pengetahuan itu menambah iman. Atau Mukti Ali tadi bilang dengan teorinya scientific cum doctriner. Selain pembuktian saintifik juga pembuktian secara doktriner dan seterusnya. Saya kira itu pengantar saja ya untuk yang struktur dan watak ini. Kalau lebih detailnya nanti soal kita bahas dalam Bayani, Burhani dan Irfani nanti sesi tersendiri. Saya kembalikan kepada Martini. Bagaimana Yunda Ruwaidah? Ya, terima kasih Bang penjelasannya. Baik. Satu lagi Bang, ini apa namanya? Kan ternyata Ruwaidah keliru memulai, jadi belajar epistemologi itu malah justru dimulai ke tokohnya tuh Thomas Kuhn. Mungkin keliru karena tadi Bang Iqbal menyebut Francis Bacon. Jadi kira-kira untuk pemula lagi kalau belajar filsafat ilmu itu tokoh-tokohnya ke siapa gitu. Itu terakhir sih, terima kasih. Oke. Kalau Thomas Kuhn itu dia sudah membahas tentang paradigma. Jadi sudah levelnya sudah lebih tinggi itu Thomas Kuhn itu ya. Thomas Kuhn itu menulis buku tentang The Structure of Scientific Revolution itu. Paradigma saintifik lah kata kuncinya. Paradigma ilmiah. Ini Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Beda lagi nanti ada Immanuel Kant gitu ya. Kant dan Kuhn. Nah, kalau memulainya dari Kuhn ya memang lompatannya terlalu jauh dan kalau saya menyarankan kalau mau memulai kajian filsafat secara epistemologis, aspek epistemologi dalam filsafat itu, mulainya dari, kalau yang klasik dari Plato dan Aristoteles tadi lah ya. Kalau tidak dari namanya ini René Descartes. Bukunya judulnya On Method. Bukunya tipis ini tentang metode. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah saya. Ini dia dikenal sebagai bapak modernisme. Alirannya rasionalisme. Jadi kalau mau memulai langsung kepada tokoh, saya anjurkan memulainya dari René Descartes kalau memang tidak ingin ngotak-ngatik Plato dan Aristoteles dan sezamannya itu ya. Kalau langsung modern René Descartes. Baru Bacon, baru kalangan empirik, baru nanti Immanuel Kant yang terakhir kalau di barat itu. Kalau ke Thomas Kuhn ya mundur sedikit tidak apa-apa, nanti kembali lagi ke Thomas Kuhn berikutnya tidak masalah. Karena Thomas Kuhn tadi dia sudah bicara sains, pengetahuan ilmiah sebenarnya. Sains itu ya, sains ilmiah. Scientific dia, ilmiah ini. Yang dibicarakan juga bukan proses pengetahuan ilmiahnya, tidak, tapi paradigmanya. Ini levelnya sudah tinggi ini. Ya, saya kira mundur saja sedikit, mundur ke abad René Descartes ini kan abad 16 ya. Mundur saja baca bukunya René Descartes, atau kalau tidak mau langsung ke karya aslinya ini ya baca pengantar tentang René Descartes gitu. Bagaimana pandangan dia mulai dari tadi skeptisisme dan seterusnya. Lalu kita melihat bagaimana muncul pengetahuan dengan dasar rasional tadi itu, rumus matematikanya seperti apa dan seterusnya, ini René Descartes. Mundur sedikit gitu. Kalau dari Thomas Kuhn langsung memang kewalahan nanti. Gitu Ida.
Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari peserta lain. Dipersilakan untuk bertanya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Cukup berarti karena di timur sudah jam berapa itu di sana WIT itu. Waktunya Udah jam setengah 11 Indonesia Tengah. Kalau Sudah di mau- timur banget Maluku udah sudah hampir setengah subuh. Sudah. setengah 12. Baik, teman-temanku, mungkin sekian kelas epistemologi kita malam hari ini. Saya selaku moderator dan perwakilan dari teman-teman PWK mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Kakanda Imam Iqbal yang bersedia menjadi pemateri pada malam hari ini, yang bersedia menyisihkan waktunya, berbagi ilmu, dan sama-sama belajar di kelas epistemologi ini. Dan terima kasih pula kepada teman-teman sekalian yang telah ikut berpartisipasi dalam kelas epistemologi ini. Saya hanya ingin memberitahukan bahwa di kita akan melanjutkan di kelas-kelas yang lainnya, masih ada 3 pertemuan lagi. Jadi teman-teman jangan bosan untuk sama-sama berbagi ilmu, berdialog, bertukar pikiran, bertanya, dan lain sebagainya. Saya selaku moderator memohon undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iqbal. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kanda. Ya, Terima kasih Kanda. ya sama-sama. Saya kasih Kanda. Terima kasih Kanda. Saya langsung ya Ida ya. Siap Bang, siap. Selamat Ki. Di mana Ida ini? Di Jogja Anda?